Baik, selamat siang adik-adik semua. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah sarapan? Sudah. Semangat sekali ya. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Baik berdoa kakak pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya biar kita lebih semangat, kayaknya kita ice breaking dulu. Tapi kalian udah semangat sih tadi. Biar lebih membara lagi mungkin semangatnya. Nah, biasanya kan ada tuh selamat pagi, pagi luar biasa. Tapi kakak ganti pakai siang. Kalau kakak bilang selamat siang, kalian bilang siang luar biasa. Bisa? Sudah. Oke. Selamat siang semua. Siang luar biasa. Ini kakak yang salah ini. Baik, selanjutnya. Nah, sudah siap mengikuti bimbingan klasikal hari ini? Nah, sebelumnya kakak akan membahas satu topik. Sebelumnya kalian bisa tebak gak topik apa? Enggak. Nah, jadi kakak akan membahas suatu topik yaitu terkait dengan sertifikasi akademik. Ada yang pernah dengar? Nah, menurut kalian sert itu apa? Diri ya? Diri. Terus efikasi itu? Efikasi itu artinya efikasi, terus akademik yang berkaitan dengan pembelajaran kalian di sekolah. Nah, jadi sertifikasi itu sesuai dengan pendapat ahli merupakan suatu harapan yang cukup spesifik terkait keyakinan yang kalian miliki pada kemampuan kalian sendiri dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, sertifikasi juga merupakan keyakinan yang dimiliki individu pada dirinya sendiri terhadap kemampuan dan kompetensi dirinya dalam melakukan tugas, mencapai tujuan, menghadapi berbagai situasi, serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Nah, jadi setelah apa yang kakak katakan tadi, menurut kalian pribadi, apa itu sertifikasi? Tidak tahu. Baik, coba dari sana. Perkenalan dulu ya. Apa lagi? Sertifikasi akademik. Ayah, apa boleh jawab aja? Boleh ngomong? Apa? Boleh teman. Nggak bisa jawab dulu. Apa yang kamu pahami kayak dikit aja apa-apa? Nah, jadi singkatnya sertifikasi akademik itu sebagai keyakinan diri kalian terhadap kemampuan kalian sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, baik tugas yang cukup rumit atau tugas yang sulit. Nah, selanjutnya ada beberapa indikator terkait dengan sertifikasi, yaitu yang pertama indikator keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. Nah, menurut kalian pribadi, bagaimana contoh seseorang yang memiliki keyakinan diri dalam menghadapi tantangan? Kayak apa contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. Nggak ada tantangan di rumah. Mungkin di sekolah? Di sekolah cuma tantangannya sama mata pelajaran. Nah, itulah. Apa tantangannya yang sering kalian hadapi? Keyakinan diri kalian. Misalnya kalau kakak nih ngerjain tugas yang sulit, kalau kalian? Coba sudah sini bisa perkenalan dulu. Ada. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Setia. Mungkin tantangan yang saya hadapi itu cuma fokus untuk
dalam pembelajaran. Baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada indikator kedua, yaitu ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Nah, menurut kalian pribadi, ketekunan dalam menghadapi kegagalan itu bagaimana? Menghadapi kegagalan. Ada yang bisa jawab? Nah, contohnya kayak misalnya pas ujian nilainya kurang baik, tapi kita nggak nyerah, terus kita terus belajar biar nilai kita tetap biar nilai kita di kemudian ujiannya itu jadi lebih baik. Nah, dari kalian gimana contoh yang kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari? Coba dari adik sebelah sini perkenalan dulu. Ya. Perkenalkan nama saya Adel Fadli Akara. Apa sih Kak soalnya Pak? Indikator ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Contoh sehari-hari dari diri kamu sendiri. Contoh sehari-hari. Gimana sih sikap contohnya? Tetap disiplin dalam melakukan sesuatu dan konsisten ya. Konsisten. Tangan dong buat temannya. Nah, selanjutnya ada indikator kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, dari kalian ada yang tahu apa itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam sertifikasi akademik? Nah, jadi sedikit Kak jelaskan contohnya kemampuan menyesuaikan diri itu misalnya nih kalian yang terbiasa dengan pembelajaran luring seperti ini kemudian diganti dengan pembelajaran secara daring. Nah, di situ kalian merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran secara daring itu. Nah, contoh lainnya mungkin dari kalian ada yang mau jawab? Di apa nih? Coba adik sebelah sini. Bisa coba dikit aja. Contoh kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan belajar di sekolah. Namanya siapa sih? Perkenalkan mungkin. Oh iya, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Ibu Rizky Wijaya. Contoh perilaku kemampuan menyesuaikan diri. Berinteraksi dengan Apa? berinteraksi. Oh ya, bagus ya. Tepuk tangan buat temennya. Nah, sekarang kakak akan menampilkan video terkait dengan ketiga indikator tersebut, termasuk dengan perilaku positif dan negatifnya. Nah, ini kalian simak ya. Terlihat? Nah, disimak ya videonya. Nanti kalian bandingkan mana perilaku yang termasuk positif dan negatif.
Nah, dari indikator yang tadi ada yang bisa nangkep apa perilaku positif negatifnya? Nah, jadi yang positif dia terus mencoba walaupun dia udah gagal sebelumnya. Terus yang negatif belum juga nyoba dia udah nggak mau gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut indikator kedua. Nah, selanjutnya kita lanjut ke indikator ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi sekian dari penayangan videonya. Mungkin kakak sedikit bertanya dari apa yang sudah kakak bahas tadi. Masih ingat nggak contoh dari indikator kemampuan untuk menyesuaikan diri? Apa contoh sikapnya? Yang tadi, sudah lupa. Nah, yang pembelajaran offline ke daring itu. Nah, selanjutnya kakak lanjut ke contoh seseorang yang memiliki tingkat tingkat self-efikasi akademik yang tinggi. Nah, ini ada contoh fotonya. Ini dosen kakak yang mungkin tadi ada sempat lewat sini. Nah, beliau bernama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Nah, beliau ini merupakan seorang dosen, pendidik, dan akademisi yang berdedikasi, yang dikenal karena komitmennya dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, beliau memiliki tingkat self-efikasi yang tinggi, yang tercermin dari keyakinan terhadap kemampuan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian, siapa sih yang kalian tahu memiliki sertifikasi akademik yang tinggi? Mungkin di sekolah, temannya mungkin. Oke, nah selanjutnya ada Mary Riana. Ada yang tahu Mary Riana?
Nah, beliau adalah seorang motivator, penulis, dan pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal luas karena kisah hidupnya yang inspiratif. Beliau berhasil meraih kesuksesan finansial di usia muda dan berhasil melalui berbagai tantangan sebagai seorang mahasiswa di perantauan di Singapura. Nah, selanjutnya contoh dari seseorang yang memiliki sertifikasi akademik yang rendah bagaimana? Contoh seseorang yang memiliki sertifikasi akademik yang rendah, yang kurang. Gimana contoh sikapnya? Tidak. Ya benar, nggak percaya diri. Kayak pas ulangan lebih milih ngikutin jawaban temennya juga. Tidak konsisten. Terus ragu dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit, udah takut duluan padahal belum mencoba. Nah, selanjutnya kakak lanjutkan dengan penyebaran kuesioner. Nanti kalian jawab. Kakak berikan waktu 2 menit. Oke. Nah, jadi kuesionernya kalian isi sesuai dengan identitas siswa dari nama, nomor absen, kelas, sekolah, hari, dan tanggal. Jadi kalian jawab sesuai dengan apa yang memang benar-benar kalian alami. Baik, sudah. Baik, sudah kakak kumpulkan ya. Jadi karena pengisian kuesioner sudah dilakukan, kakak akan memilih beberapa orang untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, terima kasih atas kontribusi dan partisipasi kalian selama mengikuti
bimbingan klasik kali ini. Tadi kakak awali dengan doa, maka kakak akhiri dengan doa. Dah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kakak mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan sampai jumpa.